gitu aja. Saat Mas Yunus mengajak orang bervisualisasi, itu kira-kira ada nggak persamaannya dengan loa itu tadi? Beda Mas, visualisasi di saya, di kita beda. Kenapa? Kalau orang-orang visualisasi hanya visualisasi saja, tanpa ada pembersihan wadah, tanpa ada partikel api yang keluar, otomatis wadah yang direncana mau diisi dengan visualisasi tadi itu masuk kotor Mas, itu nggak bisa diisi. Diisi pun percuma, nggak bisa digunakan, makanya nggak jadi visualisasinya. Afirmasi berkali-kali beribu-ribu juga percuma, sampai ilatnya pedot pun juga percuma, sulit banget. Jadi harus dibersihkan dulu ini dari wadah yang ini, dibersihkan terus dibesarkan. Akhirnya kita visualisasi jadi gitu loh. Makanya ketika mereka visualisasi rasakan partikelnya datang, sampai enek sing tadi ya, yang pagi ya, sampai gini-gini ketiban partikel itu sampai ada kan, ada yang banyak, ada yang benar-benar merasakan, benar-benar ketika dia ditanya itu merasakan kemarin pagi itu ya, bapak-bapak itu ya, itu benar-benar merasakan ada partikel yang memang masuk beneran gitu loh. Itu kalau kita menjadi bumi gitu loh. Nah bumi itu sifatnya kita ya manembah, orang yang sombong, banyak uang sombong, pokoknya sifatnya jelek itu nggak lama Mas, nggak lama, wis pasti ada aja masalahnya. Toh nyatanya kita tahu sendiri orang yang kaya-kaya ya ujung-ujungnya ya maaf, ya kan, seperti itu. Kita tahu ngesong, ngenekuis, nggak usah disebutkan lah, perselingkuhan, rumah tangganya rusak, korupsi. Iya pasti itu pasti seperti itu, karena mereka nggak tahu hakikat dari bumi, hakikat dari uang itu seperti apa gitu loh. Itu seperti itu. Iya. Tapi kalau kemudian ada orang yang kita lihat secara kepribadian baik banget, tapi kok ya rapatek duit, itu masalahnya di mana Mas? Ada dua. Masalah yang pertama itu adalah ketika dia kecil, usia 0 sampai 7 tahun. Yang sering saya beritahukan kan. Efek dari kecil ya. Itu yang pertama. Mungkin ketika masih usia 0 dan sampai 7 tahun itu, dia sering mendengarkan pertengkaran orang tuanya yang berhubungan dengan kesulitan hidup, kesulitan rumah tangga. Otak alam bawah sadar anak usia 0 sampai 7 tahun itu luar biasa menyerapnya loh. Itu seperti itu Mas Indra, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan baik ini dari paradigma mana gitu loh. Kalau hanya dari paradigma dia nggak pernah menyakiti teman, tetangga dan lain-lain, dia menyakiti diri sendiri Mas Indra. Menyakiti diri sendiri, hidupku seperti ini terus, padahal aku udah sholat, padahal aku udah puasa, udah rajin ibadah, dan kok tetap aja gini. Itu kata-kata itu aja udah mengeluh Mas Hendra. Wala in kafartum itu udah. Gitu loh. Jadi itu malah lebih parah daripada menyakiti orang lain loh. Nah ketika menyakiti orang lain kita tinggal minta maaf, selesai Mas. Kalau menyakiti diri sendiri piye coba. Dan ada dua hormon yang terproduksi, hormon yang sering-sering saya sebutkan itu. Itu ada dua gitu loh. Dan kembali lagi, jangan dilihat ojo rumongso iso gitu, tapi iso rumongso aku iki lapo yo, kira-kira ning ndi, jangan ngomong aku sapi, jangan. Tapi kenapa ya hidupku kok seperti ini, kira-kira mana yang salah gitu loh, dalam menjalani apa yang salah dan bagaimana, itu dicari. Jangan aku sapi tapi kok yo cite, bukan itu. Paradigma mana yang dicari, koreksilah ke dalam, bukan keluar, mengkoreksi ke dalam. Semua solusi itu ada di sini loh, di dalam gitu loh. Itu seperti itu Mas. Kalau perbedaan RK di Surabaya sama di Jakarta itu secara konkretnya apa Mas? Oke. Perbedaannya adalah langsung nanti yang di Jakarta itu saya portal partikel uang di sini. Jadi partikel simbol amplop ya di sini. Dan itu secara personal satu-satu. Enggak langsung buat. Kan kalau di Surabaya kan enggak ada yang saya cuman ada satu orang yang kemarin itu aja. Termasuk alkemis, buku alkemis. Buku alkemis kayak
portal-portal di alkemis itu kan ada salah satu simbol dari amplop itu ya, itu tak portal di badannya gitu loh, tapi lebih ke tangannya, karena tangan ini adalah untuk yang berbuat, untuk yang menerima kebaikan, untuk yang menerima uang dan lain-lain. Bedanya cuma di situ. Lah membuka portal itu ya nggak gampang. Buka portal itu ya luar biasa banget, dalam artian membutuhkan tenaga yang ya cukup besar mas, karena dimensi kok beda dimensi gitu loh. Membuka dimensi dalam dirinya orang itu nggak mudah gitu loh. Seperti saya itu sebenarnya buka dimensi mas, tidak hanya make ngene tok, terus ada visualisasi dari saya membuka pintu gerbang itu, terus kalau sudah terbuka terjadi seperti itu, saya pakai mana, pakai simbol apa kan gitu kan, baru tak transfer ke orangnya. Jelas kan seperti itu. Soalnya simbol kan banyak mas. Kalau orang ini ada simbol seperti ini, omega. Ini kan simbol nyawa mas. Lek sampai terbalik gini itu simbol kematian. Loh, sampai visualisasinya salah kematian gak mati wong kuwi mas. Bahaya loh. Jadi alkemis itu enggak mudah dipelajari, harus benar-benar hafal dan tahu karakter masing-masing simbol tadi. Ini efeknya, misalkan simbol tanah tuh segitiga terbalik, kalau diberikan kepada orang yang apinya besar itu juga nggak bagus mas. Bukan berarti langsung api disimboli, ya enggak mas. Jadi semuanya dipelajari karakter anatomi tubuhnya orang ini dulunya bagaimana, sifatnya bagaimana. Sebenarnya gini mas, entah itu percaya atau enggak, saya pernah ngomong ke Mas Hendra belum ya, RK itu, pelatihan RK saya itu baik itu privat maupun tidak privat, raga saya ketemu raganya jenengan, di dimensi lain saya ketemu dengan rupa jenengan. Makanya kenapa bisa kerasa, bisa berubah kehidupannya 360 derajat. Ada bahasanya itu seperti itu kalau saya, tapi ini tidak perlu dipercaya, yang penting orang yang ikut hidupnya berubah, nggak bisa marah-marah, udah selesai itu toh. Kalau hanya bertemu raga mas, sumpah balik maneh mas, nggak bakalan. Betul. Seperti itu. Oke, sekali lagi untuk teman-teman nanti yang sudah karena sudah full ya pendaftarannya, nanti bisa kelas selanjutnya. Tapi saya senang sekali sebenarnya Mas Yunus, ini kan sebuah metode baru dan diterima di seluruh kalangan masyarakat, baik yang bawah, menengah sampai atas begitu. Karena saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Yunus, karena memang saya sepakat itu. Saya kan kebetulan hampir 8 tahun bergerak di bidang motivasi mas. Dan saya sederhana, semuanya saya mulai dari kata-kata, dan 100% yang saya visualisasikan melalui kata-kata, karena saya penggemarnya Dr. Emoto, penelitiannya itu saya terapkan ke anak-anak, tembus semua jadi kenyataan. Jadi itu kata-kata yang diulangi terus-menerus, dihayati jadi mantra, jadi doa jentaan. Iya nggak kira-kira? Ya, ketika kata-kata yang diulang-ulang, divisualisasikan, dan itu bisa terjadi, itu ketika gelombang otak dalam alfa. Pas otak alfa itulah itu terjadi. Itu disebut min haitsu la yahtasib gitu loh. Nah, di RK di sini tak ajak untuk selalu gelombang alfa. Jadi apapun yang diucapkan ya tadi gitu. Makanya kan kemarin ada gini mas, yang di grup itu, mas, kemarin suami saya kan bojone nggak ikut RK. Suami saya ngomel, saya batin, tak tutup cangkemmu kan gitu kan. Ada. Akhirnya sehari semalam dia nggak bisa ngomong mas. Terus tak marahin dia. Hati-hati kalau bicara. Karena apa? Coba kalau ditutup cangkemnya dengan kecelakaan kejongor kayak malah jadi cukup suaranya hilang. Dia sudah nggak berani lagi. Makanya hati-hati ketika gelombang alfa itu, wow, luar biasa. Itu mungkin kalau yang di ilmu Jawa mungkin apa ngarani sabdo dadi ya. Mbuh apa lah ngono. Tapi kalau dalam ilmu sains, ketika otak gelombang dalam keadaan alfa, udah apapun yang kita ucapkan pasti terjadi. Iya mas, serius itu mas. Iya, makanya itulah yang disebut min haitsu la yahtasib. Sekarang sudah ada, tidak ada
rezeki yang tidak disangka-sangka. Semuanya disangka karena gelombang otaknya alfa kalau sudah Iya. dah neo iki jek alfa loh Mas. Iya. Gurung delta kambek delta bu iso cus rono ndelok semesta kayak burina. Burina iso ndelok semesta Mas bisa. Nginguk ning awake dhewe ku enek bulan, enek bintang. Saman WA burina kalau nggak percaya. Iya. Pakai silent practice. Oh. Wis. Silent practice meditation. Nah, gitu. Iya. Tapi itu nggak diberikan di kolektif loh ya. Itu hanya private ya. Iya. Jadi pentingnya mengulang kata-kata dengan penghayatan supaya jadi kenyataan. Makanya harus positif semua kata-katanya. Harus positif Mas. Tapi lucunya gini Mas, ketika orang banyak partikel apinya, banyak pikiran negatif, kata-kata negatif yang ada di dalam otak bawah sadar ini atau otak dasar ini dan batin negatif, itu yang sering terjadi adalah yang negatif Mas. Karena yang dominan negatif, yang dominan api. Ketika dia ngomong susah ya udah jadinya ya susah. Kalau dia ngomong ragu, khawatir nanti ada kecelakaan di keluarganya ya kecelakaan benaran. Jadi semua itu tergantung. Beta itu juga sakti Mas sebenarnya, tapi condong ke negatif. Gelombang otak beta. Yang gelombang yang alfa itu condong ke yang positif. Itu yang sabda dadi tadi. Iya.